Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat YouTube serta pemirsa dimanapun Anda berada saat ini? Kembali saya Rusky Pikatra hadir menjumpai Anda dengan video terbarunya kali ini. Seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, saya akan terlebih dahulu mendoakan sebagai ungkapan terima kasih saya karena teman-teman sudah klik video ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan, rezeki serta dimudahkan dalam segala usahanya. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi saya ingatkan juga buat teman-teman yang memang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe, kemudian lengkapi dengan like serta komen, sempurnakan dengan klik tombol lonceng notifikasinya. Tujuannya agar teman-teman nantinya bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari Rusky Pikatra. Kita lanjut ke pembahasan kali ini. Teman-teman dan sahabat semua, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas masih mengenai ilmu seputar ternak entok. Jadi beberapa waktu yang lalu sempat singgah di video saya sebelumnya, yaitu sahabat kita yang saya kurang paham berasal dari mana, yang intinya beliau meninggalkan komentar yang isi daripada komentar tersebut kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Bang Rusky, apakah beternak entok dengan tidak menggunakan pakan pabrikan itu bisa? Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa sekali menurut saya teman-teman. Nah, sehingga saya harus menjawabnya dengan melalui video. Nah, jadi saya membuat atau mereview video ini selain bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan beliau, di samping itu tujuan saya kenapa saya menjawabnya melalui video, karena supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa menyaksikan ya teman-teman. Nah, salah satu ilmu menarik yang akan kita bahas kali ini, yaitu yang berupa jawaban dari pertanyaan sahabat kita. Teman-teman dan sahabat semua, jadi sebelum saya menjawab pertanyaan dari beliau, terlebih dahulu saya akan jelaskan tentang keunggulan apa sih yang ada pada unggas jenis entok ini. Ada beberapa alasan kenapa saya sampai detik ini masih memilih peternak unggas dari jenis entok. Karena banyak keunggulan ya. Dari banyaknya keunggulan ketika kita peternak unggas jenis entok, saya ambil 3 saja teman-teman. Dari segi yang pertama ya, dari segi pakan. Pakan alternatif yang kita cari untuk entok itu lebih mudah daripada ketika kita mencari pakan alternatif untuk unggas lainnya. Kemudian yang kedua, perawatan yang kita lakukan untuk kita beternak unggas jenis entok itu jelas lebih mudah ketimbang ketika kita melakukan perawatan dari jenis unggas lainnya. Dan kemudian alasan ketiga kenapa saya tetap masih memilih unggas entok, karena harga dari jenis unggas entok ini di atas unggas lainnya. Nah, itu 3 alasan kuat saya kenapa saya sampai saat ini masih memilih ternak unggas dari jenis entok ya teman-teman. Nah, jadi dari segi pakan teman-teman, entok sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali untuk kita mencari pakan-pakan alternatif. Ya, sehingga yang pada akhirnya nanti ketika sudah usianya memenuhi syarat, kita akan meninggalkan pakan pabrikan. Ya, tujuannya untuk meminimalisir biaya pakan. Nah, kemudian secara perawatan sudah saya jelaskan, perawatan entok itu lebih mudah ya ketimbang unggas lainnya. Dan dari segi harga unggas jenis entok ini menduduki peringkat pertama. Artinya harga tetap yang tertinggi ketimbang unggas lainnya ya teman-teman. Nah, itu fakta. Karena di sini pasaran untuk ayam kampung per kilonya itu cuma 30.000. Nah, jadi untuk entok ya ada 2 versi. Kalau versi betina ya biasanya kita jual dengan harga 35.000 ya teman-teman. Dan kemudian untuk yang pejantan itu kita jual dengan harga 45.000 sampai 50.000 per kilonya ya teman-teman. Itulah beberapa keunggulan yang kita akan dapatkan ketika kita memilih peternak unggas dengan jenis entok ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan kembali kepada poin pembahasan dari pertanyaan sahabat kita, yaitu apakah bisa kita beternak entok dengan tidak menggunakan pakan pabrikan. Jadi saya mempunyai 2 jawaban pada satu pertanyaan. Jawaban yang pertama tegas saya katakan bisa. Alasannya, kenapa saya katakan bisa? Ketika kita beternak entok dengan menggunakan sistem pembibitan ya, tentu saja kita akan mengawali ternak entok kita dengan mencari bibit-bibit yang sudah usia lebih dari 6 bulan, yaitu sekitar 6-7 bulan ya teman-teman. Dan pada usia 6-7 bulan
otomatis indukan entok sudah sangat-sangat mampu untuk meninggalkan pakan pabrikan dan akan diganti dengan pakan yang sifatnya alternatif. Dan jawaban yang kedua, tegas saya katakan tidak bisa. Ketika sistem ternak yang kita gunakan adalah sistem pembesaran, maka tegas saya katakan tidak bisa. Karena pada umumnya beternak entok dengan menggunakan sistem pembesaran ini, otomatis cara mencari bibit itu jelas dari usia yang masih DOD, yang mana usia DOD ini antara 0 sampai kepada 30 hari masih sangat membutuhkan atau masih memerlukan pakan-pakan dari pabrikan. Dengan catatan ketika kita belum mempunyai pengganti pakan dari pabrikan. Ya. Sampai di sini mudah-mudahan paham. Jadi ada dua jawaban pada satu pertanyaan. Baik, kita akan ke kandang nomor 3. Nah, kita sudah sampai di kandang nomor 3, teman-teman. Nah, mereka lagi pada makan dengan lahapnya yang hanya dengan menggunakan pakan dari ampas ubi ya, teman-teman. Ampas ubi. Karena alhamdulillah saya dimudahkan dalam hal pakan ya, teman-teman. Jadi di sini ada pabrik ubi yang mana nanti limbahnya ya mereka jual dengan harga murah ya, teman-teman, yaitu ampasnya. Nah, jadi kita bisa manfaatkan untuk pakan ternak kita karena harganya sangat-sangat murah. 30 kg itu cuma 20.000 ya, teman-teman. Nah, kemudian jika kita memang mau lebih irit lagi di dalam beternak entok, maka silahkan ikuti langkah-langkah saya ya. Meskipun saya beternak entok di kandang yang sempit, terbatas atau pas-pasan, tapi alhamdulillah populasinya sudah sangat luar biasa, teman-teman ya. Bisa dicek dan bisa dilihat di channel ini berapa kali saya melakukan penjualan karena selalu saya review, teman-teman. Nah, salah satu cara termudah saya untuk menciptakan pakan-pakan alternatif yang sifatnya gratis ya, teman-teman, yaitu dengan cara seperti ini. Kita lihat ya, ini adalah daun ubi yang mana daun ubi ini berasal atau dihasilkan dari batang ubi yang saya tancapkan untuk pagar ya, teman-teman. Jadi sekitar 50 meter ke sana ya. Ini isinya batang ubi semua. Jadi meskipun luarnya seng, saya lapisi dengan menggunakan batang ubi sampai kepada 50 meter ke depan sana, teman-teman ya, sampai kandang nomor 1 ya. Nah, ini yang beberapa waktu yang lalu sudah saya panen dan alhamdulillah saya sangat terbantu sekali ya, teman-teman, untuk meminimalisir biaya pakan dengan cara-cara mudah yang saya lakukan. Nah, kesimpulan daripada video ini yaitu kita tetap akan bisa melakukan usaha ternak entok meskipun tanpa pakan pabrikan, dengan catatan sistem yang kita gunakan adalah sistem pembibitan. Nah, akhirnya saya harus mengakhiri dulu video ini meskipun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah beternak supaya hidup kita lebih enak.